Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kami dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang anatomi bunga. Nah, sebelum beranjak lebih jauh ke dalam materi, ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi ada baiknya kalau kita kenalan terlebih dahulu, ya kan? Nah, saya sendiri, Meita Adinda Faradila, dengan NIM 211C10096, dan rekan saya, Mita Wulandari, dengan NIM 211C10095. Rekan saya selanjutnya yaitu Zilvin Nabila dengan NIM 211C10098. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Hanifatus Sholihah dengan NIM 211C10116. Nah, mari kita lanjutkan ke materi. Stay tune ya. Anatomi bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang mengandung struktur alat perkembangbiakan generatif. Pada umumnya, bunga memiliki 4 organ utama, yaitu kelopak atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen sebagai kelamin jantan, dan putik atau pistilum sebagai kelamin betina. Adapun bagian benang sari tersebut terdiri dari tangkai sari atau filamen, sedangkan putik terdiri dari tangkai putik atau stilus, dan bakal buah yaitu ovari. Menurut Sumardi, bunga merupakan alat reproduksi Angiospermae, dibentuk oleh meristem ujung khusus yang berkembang dari ujung pucuk vegetatif setelah dirangsang oleh faktor internal dan eksternal untuk keperluan tersebut. Bunga terdiri dari sejumlah bagian steril dan fertil yang melekat pada sumbu, yakni reseptakulum. Bagian sumbu yang merupakan ruas batang yang diakhiri oleh bunga dinamakan pedicel. A. Organ bunga. Pada bagian bunga yang steril, terdapat sepal dan petal. Sepal yaitu yang menyusun kalik, sedangkan petal yaitu yang menyusun korola. Sedangkan pada bagian bunga yang fertil, yaitu terdapat androecium dan gynoecium. Pada androecium, stamen terdiri dari antena dan filamen, sedangkan pada gynoecium, pistilum terdiri dari stigma, stilus, dan ovarium. 1. Sepal dan petal. Struktur anatomi sepal dan petal menyerupai daun fotosintesis, tersusun atas 3 sistem jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Pada kedua bagian bunga tersebut dapat ditemukan adanya sel yang mengandung latisivier dan idioblas, seperti kristal dan tanin. Sepal mengandung kloroplas. Jaringan dasarnya tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spons. Warna petal. Pigmen pada kromoplas di dalamnya terdapat karotenoid, yaitu pigmen organik. Pigmen di dalam cairan sel antosianin yang bersifat larut air. Epidermis pada petal seringkali mengandung minyak yang mudah menguap. Contohnya seperti pada bunga yang memiliki aroma wangi atau harum. Pada epidermis petal maupun sepal dapat ditemukan adanya stomata dan trikoma. Stomata adalah bagian tumbuhan sebagai salah satu jalur yang digunakan tumbuhan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas, seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Sedangkan trikoma merupakan salah satu derivat dari epidermis yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya rambut-rambut yang tumbuh dan berasal dari sel-sel epidermis dengan bentuk,
susunan, serta fungsinya yang memang bervariasi. 2. Stamen. Stamen terdiri dari filamen dan di bagian distal terdapat antera. Epidermis filamen mempunyai kutikula dan pada spesies tertentu mempunyai trikoma. Filamen tersusun oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Antera mempunyai struktur yang sangat kompleks, terdiri dari dinding yang berlapis-lapis. Antera umumnya berisi 4 kantong sari atau mikrosporangia yang di dalamnya banyak serbuk sari atau polen yang berpasangan dalam 2 lobus. Kedua lobus dipisahkan oleh suatu jaringan steril yang disebut konektivum. Lapisan dinding antera dari luar ke dalam tersusun atas epidermis, endotesium, lapisan tengah, dan tapetum. Pada gambar tersebut sudah ditunjukkan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah epidermis atau exotesium, yang merupakan lapisan terluar terdiri dari satu lapisan sel. Pada antera yang masak, epidermis memipih dan membentuk tonjolan atau papila, disebut exotesium jika mengalami penebalan berserabut. Yang kedua, endotesium. Pada antera masak, endotesium mengalami penebalan tak teratur dan menunjukkan struktur berserabut sehingga juga disebut lamina fibrosa. Fungsinya untuk membantu membukanya antera. Di dalamnya terdapat RER, polisom, dan plastida. Yang ketiga, lapisan tengah. Terdiri dari 2-3 lapis sel atau lebih. Dengan berkembangnya antera, sel-selnya menjadi tertekan dan memipih karena terdesak endotesium. Dan yang terakhir, tapetum. Lapisan khusus sel nutrisi yang terdapat di dalam antera, yang letaknya di antara jaringan sporangiolus dan dinding antera. Tapetum penting untuk nutrisi dan perkembangan serbuk sari, serta sumber prekursor untuk lapisan serbuk sari. Tapetum membantu dalam pembentukan pollen wall, transportasi nutrisi ke bagian dalam antera, dan sintesis enzim kalase untuk mengembangkan tetrat mikrospora. Dan yang selanjutnya adalah polen. Polen merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Hasil mikrosporagenesis bersimetris radial atau bilateral dan pada dindingnya terdapat bagian yang kurang kuat yang disebut aperatur. Aperatur sendiri terbagi menjadi 2, yaitu aperatur bulat atau berpori dan aperatur memanjang atau kolpi. Pada gambar tersebut sudah diberi keterangan, yaitu gambar polen lilium, dan tanda panahnya yang pertama adalah polen, yang kedua polen yang berkecambah, yang ketiga inti, yang keempat eksin, dan yang kelima intin. Di dinding serbuk sari terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu intin yang lunak di bagian dalam dan eksin yang keras di sebelah luar. Di dalam eksin juga terdapat 2 bagian, yaitu neksin, bagian yang tidak berlekuk di sebelah dalam, dan seksin, bagian yang menunjukkan pola lekukan khas di sebelah luar. Anatomi polen. Yang pertama yaitu tube sel sitoplasma, yang kedua tube sel nukleus, yang ketiga eksin, yang keempat intin, yang kelima generatif sel, dan yang terakhir apertur.
itu merupakan gambar pollen grain of angiosperm. Untuk yang selanjutnya itu tentang karpel. Karpel biasanya terdiri dari bagian, yakni bakal buah dengan bakal biji atau ovulum, kedua tangkai putik atau stilus, dan yang ketiga kepala putik atau stigma. Pistilum atau karpel. Karpel adalah satuan dasar dari ginesium. Bunga dapat memiliki ovarium dengan satu atau lebih karpel, mungkin lepas atau bersatu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, karpel ini terdiri dari atas bakal buah di mana terdapat pada bagian pangkal dari karpel, fertil, dinding ovarium, plasenta, tempat pelekatan tangkai ovulum, lokulus ruang ovulum, tangkai atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Tangkai putik merupakan bagian karpel yang memanjang ke atas ke arah distal. Jaringan dasar stilus bersifat parenkim dan ditembus oleh berkas pembuluh angkut. Stilus dapat berongga atau padat. Pada kebanyakan Angiospermae, stilusnya padat dan jaringan di tengah terspesialisasi menjadi jaringan transmisi yang memasok zat hara bagi tabung sari yang tumbuh melaluinya. Perkembangan bunga. Pada bunga, luas meristem apek lambat laun berkurang sewaktu bagian bunga dibentuk secara berurutan. Kebanyakan bunga, urutan pembentukan daun bunga berlangsung dari luar ke dalam secara karopetal. Namun, ada beberapa taksa menunjukkan bahwa beberapa bagian bunga dibentuk dalam arah terbalik. Mycosporogenesis dan megasporogenesis. Pada antera yang sedang berkembang, mycosporangium terdiri dari sel sporangen yang ada dalam rongga kantung polen dan sejumlah lapisan khusus di sebelah luarnya. Sel sporangen masih dapat bermitosis menghasilkan lebih banyak sel sporangen atau langsung menjadi sel induk mycospora. Meiosis terjadi dalam sel induk mycospora menghasilkan tetrad yang terdiri dari 4 sel mycospora yang haploid. Mycosporagenesis menghasilkan spora-spora reproduktif yang disebut polen. Setiap satu mycosporosit menghasilkan 4 serbuk polen. Megasporogenesis. Sel induk meganspora mengalami pembelahan meiosis membentuk 4 meganspora yang disusun dalam satu deretan dan biasanya 3 terdekat dengan mikrofil mengalami kemunduran sehingga tinggi satu megaspora yang membesar. Sel induk megaspora mengalami 3 kali pembelahan mitosis secara berurutan sehingga terbentuk kantong embrio yang berisi gametofit betina dengan 8 inti. Jaringan pembuluh. Jumlah berkas pembuluh sepal dan petal beragam pada berbagai bunga. Pada stamen biasanya ada 1 berkas pembuluh, namun beberapa familia memiliki jumlah 3-4 seperti Araceae. Sistem pembuluh pada karpel terbagi menjadi 2, yaitu 1 berkas ventral yang berdivergensi ke bakal biji, 2 berkas karpel dorsal yang masuk ke dalam stylus. Hanya ini materi yang bisa kami presentasikan. Kalaupun ada kelebihan, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalaupun ada kekurangan atau kesalahan, datangnya hanya dari kami. Terima kasih yang sudah stay tune sampai akhir video. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.